Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidil awwalin wal akhirin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون من يومنا هذا إلى يوم يبعثون. قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Akhwatul Islam, azzani Allah wa iyyakum. Saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Jami'al Muttaqin rahimani wa rahimakumullah, amin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam diikuti oleh ulama-ulama salaf yang disebut dengan ulama salaf Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam literatur yang beliau susun, Tuhfatul Murid ala Jawharatit Tauhid, beliau mengatakan as-salafu man kanu qabla al-khamsimi'ati. Yang disebut dengan ulama salaf adalah ulama yang hidup sebelum tahun 500 Hijriah. Semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ulama salaf. Al-Imam Abu Hanifah adalah ulama salaf. Al-Imam Malik adalah ulama salaf. Al-Imam Asy-Syafi'i adalah ulama salaf. Al-Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama salaf. Kita selaku orang yang mengikuti ulama-ulama salaf disebut dengan as-salafi. Para jamaah sekalian, ulama-ulama salaf mencontoh kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniru ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama salaf manakala mereka masuk bulan Rajab, mereka memohon kepada Allah dengan kalimat doa yang sering dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Bahkan para jamaah sekalian, salah seorang ulama zaman sekarang, Syekh Ahmad Jabir Jabran, dalam kitab beliau Fathul Karimil Mannan, beliau pun menambahkan kesunnahan membaca doa selesai habis bulan Rajab, masuk tanggal 1 Sya'ban hingga akhir Sya'ban, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memohon kembali kepada Allah dengan kalimat doa, Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'bana wa Ramadan. Ya Allah, sebagaimana Engkau sampaikan kami di bulan Rajab, sampaikan kami di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Bahkan para jamaah sekalian, apabila bulan Sya'ban berakhir, masuk tanggal 1 Ramadan, maka ulama-ulama salaf mencontoh kembali doa yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'bana faballighna Ramadan. Ya Allah, sebagaimana Engkau sampaikan kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Para jamaah sekalian, kenapa sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, juga ulama-ulama zaman tabi'in, atba'it tabi'in, memohon kepada Allah bahkan 6 bulan sebelum Ramadan. Para ulama salaf memohon kepada Allah dengan kalimat Allahumma ballighni Ramadan, Allahumma ballighni Ramadan, Allahumma ballighni Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku di bulan suci Ramadan. Kenapa demikian para jamaah sekalian? Dikarenakan Ramadan adalah bulan yang Allah muliakan, yang Allah persembahkan untuk kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mana bukti kemuliaan bulan suci Ramadan? Mana bukti keagungan bulan suci Ramadan? Para jamaah sekalian, Allah hanya menyebutkan bulan suci Ramadan dalam Al-Quran, tidak bulan-bulan yang lain. Tidak Allah sebutkan bulan Muharram, tidak Allah sebutkan bulan Rajab, tidak Allah sebutkan bulan Sya'ban. Yang Allah sebutkan hanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan. Para ulama mengatakan hal inilah yang menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan bulan yang sangat-sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, kenapa Ramadan itu sangat mulia, agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menjawab dengan kalimat, dikarenakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena itu para jamaah sekalian, guna kita memanfaatkan kemuliaan bulan suci Ramadan, disunnahkan, dianjurkan kita pada bulan suci Ramadan untuk apa? Di antaranya iktsaru tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dia bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umat aku yang paling utama, yang paling agung adalah membaca Al-Quran dengan ditadabburkan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, sangatlah besar pahala membaca Al-Quran. Sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, tidaklah aku ucapkan kalimat alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Manakala seorang hamba Allah Subhanahu wa taala hanya membaca kalimat alif lam mim, maka sudah mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, para
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering baca Al-Qur'an karena bagi para pembacanya Nabi menjanjikan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian semua Al-Quran, maka sungguhnya Al-Quran nanti akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang dulu di alam dunia sering membacanya. Para jamaah sekalian, jangan pada hari kiamat saja. Salah seorang ulama, Al-Imam Al-Yafi'i, dalam kitab beliau Rawdur Rayahin, beliau menyebutkan dalam kitab tersebut, di kota Yaman, di negeri Hadramut tepatnya, pernah hidup seorang anak muda yang setiap hari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para jamaah sekalian, sangat-sangat beruntung anak muda ini, sebelum menghabiskan umurnya, sebelum tiba ajalnya, sudah kembali kepada Allah dengan bertaubat taubatan nasuha. Sisa umur yang Allah berikan kepadanya, dia berbanyak membaca Al-Quran hingga akhir hayatnya, hingga ajalnya tiba. Kemudian para jemaah sekalian, orang-orang kampungnya menguburnya. Maka pada malam harinya para jemaah sekalian, salah seorang ulama di kota Hadramut tersebut melewati pemakaman yang baru saja tadi dimakamkan tubuh seorang anak muda yang dulunya banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dulunya banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini anak muda sudah kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dia pergunakan sisa umurnya memperbanyak membaca Al-Quran. Ulama ini melewati pemakaman tersebut, dan tiba-tiba dia melihat keluar seekor anjing dalam kuburan anak tersebut. Keluar seekor anjing dari kuburan anak muda tersebut. Dikarenakan ulama ini ulama yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama ini bertanya kepada anjing tersebut dengan terjadi sebuah dialog. Ya kal antaman, wahai seekor anjing, kau ini siapa? Maka anjing ini menjawab dengan bahasa Arab, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ana khalqun min makhluqatillah. Saya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mengoyak-ngoyak daging ini anak muda. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan tulang belulang ini anak muda. Tetapi wahai Syekh, ketahuilah, pada waktu saya turun ke liang kuburnya, saya ingin menghancurkan, mengoyak-ngoyak daging ini anak muda, menghancurkan tulang belulangnya. Tiba-tiba datang surah Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Datang surah Al-Kahfi, datang surah Al-Baqarah, datang surah Al-Waqi'ah, datang surah Ar-Rahman. Bahkan semua surah yang biasa dibaca istiqamah oleh anak muda datang kepada aku. Bahkan bukan hanya datang saja, semua surah tersebut mengusir aku agar keluar dari liang kubur anak muda ini. Para jamaah sekalian, Al-Quran dibaca penuh manfaat. Pun demikian Al-Quran ditulis penuh manfaat. Mana buktinya Al-Quran ditulis penuh dengan manfaat? Salah seorang ulama Mesir, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dalam sebuah kitab yang beliau karang, Al-Mawahibul Laduniyah, beliau menukilkan sebuah cerita yang terjadi di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah hidup seorang kaisar Romawi, seorang kaisar yang bertuhan bukan kepada Allah, seorang kaisar yang bertuhan bukan kepada Allah, bukan menyembah Allah.
dan tidak beragama Islam tertimpa sakit kepala yang sangat-sangat kronis. Semua dokter istana sepakat dan mereka menghadap Kaisar Romawi ini. Wahai Tuan Kaisar, kami semua sepakat menyerah untuk mengobati sakit kepala Anda yang sudah kronis. Maka subhanallah para jamaah sekalian, seorang kaisar yang beragama bukan agama Islam, yang menyembah bukan kepada Allah, pada waktu semua dokter menyerah mengobati sakit kepala yang sudah kronis, maka subhanallah dia teringat dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia utus prajuritnya, singkat cerita, sampai di rumah Sayyidina Umar. Maka ini prajurit langsung mengatakan pada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, Khalifah Rasulullah, saya utusan Kaisar Romawi. Kaisar kami menderita sakit kepala yang sudah sangat-sangat kronis. Dia minta obat dari engkau wahai Khalifah. Maka para jamaah sekalian, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberikan sebuah qalansuah, memberikan sebuah kopiah, sebuah peci, sambil mengatakan kepada prajurit ini, wahai prajurit, nanti kalau kau sudah sampai di Romawi, katakan kepada kaisarmu, apabila kamu sakit kepalanya, kenakanlah peci atau kopiah yang aku berikan ini. Maka para jamaah sekalian, setiba di Romawi, maka prajurit ini langsung memberikan kopiah sebagai obat untuk sakit kepala kaisarnya, sambil mengatakan, wahai Tuan Kaisar, ini obat dari Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Awal mulanya para jamaah sekalian, Kaisar Romawi tak percaya. Ada apa gerangan dengan Sayyidina Umar? Dokter-dokter istana saja yang sangat mereka mumpuni ilmunya tak mampu mengobati sakit kepala saya dengan obat-obat yang sangat bagus. Ini ada apa dengan Khalifah Umar? Hanya memberikan sebuah peci kepada aku sebagai obat sakit kepala aku. Kemudian para jamaah sekalian, satu hari sakitnya kepalanya sekambuh, sangat menyiksa Kaisar Romawi ini. Subhanallah, dia teringat dengan kopiah pemberian daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kenakan kopiah tersebut, maka dengan izin Allah, fabari'a wa syufiya biiznillah, maka sembuhlah sakit kepalanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Terkagum-kagum dia, ada apa dengan kopiah pemberian Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Dia kirim lagi prajuritnya menghadap Khalifah Umar. Maka Sayyidina Umar mengatakan, wahai prajurit, katakan kepada kaisarmu bahwa dalam kopiah tersebut, dalam peci tersebut, maktubun fiha bismillahirrahmanirrahim fa innaha ayatun minal fatihati. Tertulis dalam kopiah tersebut, dalam peci tersebut, satu ayat dari surah Al-Fatihah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian para jamaah sekalian, disampaikan hal ini kepada Kaisar Romawinya, maka langsung fa'aslama wa hasuna islamuh. Kaisar Romawi tadi, yang tadinya bukan beragama Islam, yang tadinya bukan menyembah Allah, langsung mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bahkan wa hasuna islamuh, sampai meninggal dunia, wafat dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah para jamaah sekalian, Al-Qur'an dibaca penuh manfaat, Al-Qur'an terus bermanfaat. Kita mohon kepada Allah agar kita Allah berikan kekuatan lahir batin untuk baca Al-Qur'an, mengamalkannya, dan kita minta kepada Allah agar akhir kita husnul khatimah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun min yawmina hada ila yawmi yub'atsun. Qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma astur ummata Muhammad. Allahumma ajbur ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah,